Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dunia pribadi dari Kurt Lewin. Silahkan disimak teman-teman. Secara singkat, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Selanjutnya adalah konsep kepribadian menurut Kurt Lewin. Dalam konsep kepribadian Kurt Lewin terdapat sebuah teori yang disebut dengan teori Medan. Teori Medan merupakan sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu situasi konkret. Kemudian, dalam teori Medan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama tingkah laku. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua yaitu analisis, dimulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Yang ketiga yaitu orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Berikutnya, dalam menggambarkan kepribadian pada manusia, Lewin membuat struktur kepribadian. Lewin memandang manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Dengan cara ini, Lewin berusaha membagi pemisahan pribadi sesuai dengan konsep-konsepnya sejak dari permulaan. Pemisahan pribadi dilakukan dengan menggambarkan suatu figur yang tertutup. Batas dari figur menggambarkan batas-batas dari entitas yang dikenal sebagai pribadi. Segala sesuatu yang terdapat dalam batas itu adalah P, yaitu pribadi. Sedangkan segala sesuatu yang terdapat di luar batas itu adalah non-P. Dalam struktur kepribadian ini terdapat unsur pembentuk kepribadian menurut Kurt Lewin. Yang pertama yaitu ruang hidup. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku individu. Yang kedua yaitu pribadi. Pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Yang ketiga yaitu lingkungan psikologi. Lingkungan psikologi berada di daerah elips tetapi di luar lingkaran. Yang terakhir yaitu lingkungan non-psikologis. Lingkungan ini luasnya tidak terhingga sehingga tidak mempunyai boundaries. Selanjutnya, di dalam teorinya Kurt Lewin juga membahas mengenai dinamika kepribadian yang terdiri atas energi psikis, tegangan, kebutuhan, tindakan, dan valensi serta lokomosi. Konstruk-konstruk dinamik ini menentukan lokomosi khusus dari individu dan cara ia mengatur struktur lingkungannya. Lokomosi dan perubahan-perubahan struktur berfungsi mereduksikan tegangan dengan cara memuaskan kebutuhan. Berikutnya, menurut Kurt Lewin terdapat hakikat perkembangan manusia yang meliputi yang pertama, diferensiasi, yaitu semakin bertambah usia. Yang kedua, yaitu perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks. Yang ketiga, perubahan dalam variasi tingkah lakunya. Yang keempat, bertambah luasnya arena aktivitas individu. Dan yang kelima, yaitu perubahan dalam realitas. Pembahasan terakhir dari teori ini maka dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu ketika ada orang yang lapar dan saat itu ia melihat penjual nasi. Kemudian orang tersebut menghampiri penjual itu dan membeli sebungkus nasi, maka orang tersebut telah memenuhi suatu kebutuhan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah melihat video ini, ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.